Nah, pada kesempatan ini saudara yang kasih, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tadi telah saya siapkan bagi kita dengan tema orang yang bijak hati. Kita ambil bacaannya di dalam Amsal 16 ayat 21 sampai 24. Amsal pasal 16 ayat 21 sampai ayat 24. Temanya yang menjadi pokok renungan kita adalah orang yang bijak hati. Haleluya. Sudah dapat? Amsal pasal 16 ayat 21. Orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Ayat 22. Agar budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Ayat 23. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Puji Tuhan. Jadi kita akan merenungkan pokok renungan pada kesempatan ini dengan sebuah tema orang yang bijak hati, yang dimulai dari ayat 21 tadi. Orang yang bijak hati disebut berpengertian. Itulah orang yang bijak hati. Nah, saudara yang kasih, sebelumnya saya mau menceritakan kepada kita sebuah kejadian antara pedagang dan pembeli. Ya. Pada suatu hari, pedagang panas hati, terbawa emosi. Kenapa? Karena seorang pembeli yang bermacam-macam karakternya, tipenya, ya, kelakuannya. Nah, kenapa nggak terbawa emosi sang pedagang? Karena si pembeli ini ya terus membongkar-bongkar ya barang dagangan sang pedagang, hanya untuk melihat-lihat terus dan terus sampai berjam-jam. Nah, sampai berjam-jam sambil bertanya-tanya, kalau harga ini berapa? Kalau harga ini berapa? Kalau harga ini berapa? Sehingga sang pedagang merasa tersita waktunya untuk meladeni hanya seorang yang punya karakter seperti ini. Pernah melihat seperti itu, saudaraku? Apa yang terjadi? Terbawa emosi lagi sang pedagang menjual, sehingga dia mengeluarkan kata-kata yang penuh bersungguh dengan hati yang sebal. Karena sang pedagang seperti itu sudah mulai naik pitam, sudah mulai terbawa emosi, gayanya, pribadinya sudah mulai dinampak oleh sang pembeli. Lalu sang pembeli dia berkata, saya minta, belum sampai meneruskan perkataan itu, saya minta, langsunglah keluar dari kata-kata sang pedagang satu perkataan, tidak akan minta-minta di sini. Semua barang ini dijual. Wah. Tidak akan minta-minta. Semua dijual. Ini jualan. Ini dagangan. Padahal saudara yang kasih, yang mau diucapkan oleh sang pembeli ini tadi, saya minta maaf. Belum sampai saya mau minta maaf karena kelakuan saya ini telah menyita waktu Tuhan atau bagaimana. Hanya saya minta, langsung dijawab oleh sang pedagang. Tidak ada minta-minta di sini. Semua dijual. Haleluya. Ngerti saudara? Ya. Percecokan sang pedagang dan jadi saudara yang kasih, inilah akibat apa saudara yang kasih? Ya. Kenapa clash ini terjadi? Karena kedua pihak tidak saling mengerti. Sang pembeli juga dia tidak mengerti apa yang
dipikirkan sang pedagang. Kan repot, hanya untuk meladeni dia sendiri. Ya, tersita waktunya berjam-jam. Beli tidak. Ya, hanya nanya-nanya harga ini berapa, yang ini bagaimana. Nah, kayak begitu. Karena hanya dia mengambil satu prinsip perkataan orang. Apa perkataan orang? Pembeli itu adalah raja. Mungkin hanya itulah yang di dalam pikirannya. Tetapi dia tidak juga mengerti bahwa ya, pedagang itu juga saudara yang kekasih. Nah, dia tidak mengerti bahwa waktu itu adalah uang. Ya, kalau ada waktunya untuk apa? Bagaimana dia meladeni yang lain? Kan begitu. Padahal waktu itu baginya sangat terbatas. Jadi pengertian itu saudara yang kasih perlu kita miliki. Itulah ciri-ciri orang yang bijak dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita, tingkah laku kita, pembawaan kita, pekerjaan kita. Pengertian itu sangat penting. Jadi dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan harus saling pengertian. Di dalam hubungan suami istri pun seperti itu. Kalau teman kita sudah nampaknya udah capek, sedang capek, lalu kita berikan sesuatu, apa namanya, tawaran pekerjaan lain juga saudara yang kasih. Ini namanya tidak saling pengertian. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi orang yang berpengertian itu mulailah dari dasar. Bagaimana supaya ratakan dulu lah tempatnya. Kan begitu. Kalau orang membangun, ini enggak. Maka saudaraku yang kasih, dalam segala aspek itu orang yang bijak hati itu punya pengertian. Jadi bijak hati itu penting. Haleluya. Bijak hati itu penting. Siapkan dulu, lengkapi dulu. Ya. Harus kita punya pengertian. Jangan kita asal potong kayu. Maka ada istilahnya, ya, ukur 2 kali, potong 1 kali. Jangan potong jadi potong 2 kali sehingga kita kekurangan bahan. Amin. Ukur dulu 2 kali, memastikan ukurannya tepat, baru potong sekali. Ngerti apa yang saya maksud saudara? Dalam menjalani kehidupan, berbijak hati, kebijakan hati itu penting. Jadi orang yang bijak hati itu yang pertama punya mengerti dari mana dia mulai. Orang yang kata, ya, siasat perang di kitab raja-raja dikatakan saudara yang kasih, orang yang mau berperang itu apa yang dia pikirkan? Coba kalau saudara tanya orang perang, tanya orang militer, apa yang dia pikirkan? Yang pertama, coba makanannya. Nah, lokasinya dulu, di mana dia perang itu? Di lembah, di gunung, di lapangan terbuka. Haleluya. Kan begitu ya? Karena setiap tempat itu beda peralatannya. Amin. Maka ada intelijen, ada pemantau lebih dulu. Di mana lokasi itu? Jurang kah? Lembah kah? Ngerti apa maksud saudaraku? Begitulah dalam menjalani kehidupan ini. Jadi orang yang bijak itu memiliki pengertian dalam segala apapun yang kita lakukan. Dalam melayani pekerjaan Tuhan juga seperti itu. Mengumpulkan banyak jiwa-jiwa itu oke lah, banyak yang tahu. Tetapi dengan membuat orang senang. Kalau dibuat orang senang dengan cara bagaimanapun, oke-oke aja, ikuti saja kemauannya, ikuti saja ya keinginannya, bisa dia datang. Tetapi kalau kita mau
Melakukan seperti yang diinginkan oleh Tuhan itu yang berat. Nah, untuk melakukan itu bagaimana caranya? Kita terus mengerti firman Tuhan. Bukan hanya tahu mau bernubuat, bukan hanya tahu mengusir setan dalam nama Yesus, bukan hanya tahu meletakkan tangan atas orang sakit, bukan hanya tahu untuk meletakkan tangan atas orang-orang yang mau dalam pernikahan sesuatu pasangan suami istri. Tetapi mengerti enggak apa yang dikehendaki Allah dalam pekerjaan semuanya itu? Tujuan hamba Tuhan itu melayani untuk apa? Bukan untuk mengisi gereja dengan jumlah yang banyak. Apa itu tujuannya? Bukan. Tetapi tujuan hamba Tuhan itu yang diinginkan oleh Tuhan adalah untuk membawa orang ke surga. Haleluya. Bukan untuk mengisi gereja dengan jumlah orang, tetapi untuk membawa orang ke surga. Itu yang mengerti apa kehendak Tuhan. Itu maka ketika itu saudara yang kasih, banyak orang pada akhir zaman, banyak orang berkata, aku mengenal kau Tuhan, aku sudah melakukan ini, aku sudah berbuat ini, aku mengusir setan dalam namamu, aku meletakkan tangan atas orang sakit. Sudah. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Kamu adalah pembuat kejahatan. Karena yang aku kenal adalah yang melakukan kehendak Bapakku yang di banyak gereja sekarang ini seperti itu. Sedang berlomba-lomba untuk mengumpulkan umat. Tetapi apakah melakukan seperti yang dikehendaki Tuhan? Mau menyampaikan firman Tuhan secara real? Mau menyampaikan apa yang diinginkan Tuhan kepada jemaat itu? Atau mengikuti keinginan jemaat itu apa yang dia inginkan? Mengikuti keinginan dunia apa yang dia inginkan? Apa itu? Bukan itu tujuannya menjadi duta Kristus di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Ngerti saudara? Mereka suka tidak suka, itu adalah hak mereka. Tetapi kebenaran firman Tuhan, saudara harus sampaikan. Kalau Tuhan berkata itu tidak boleh, yang bersahabat dengan dunia itu adalah musuh Allah, lakukan, sampaikan. Kalau mereka tidak terima, terserah mereka. Amin. Terserah mereka. Kalau Tuhan berkata jangan lakukan itu, dahulukan Tuhan lebih daripada segalanya. Kalau mereka terima, syukur. Kalau tidak mereka terima, itu hak mereka. Nggak usah kita jadi musuh mereka, nggak usah juga memusuhi mereka. Yang penting sampaikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan hanya asal, oh itu gereja itu samanya meletakkan tangan atas orang sakit. Mereka juga memuji Tuhan sama seperti kita juga bertepuk tangan juga. Bukan itu ukurannya. Bukan itu ukurannya. Haleluya. Ukurannya apakah mereka melakukan kehendak Tuhan seperti yang Tuhan inginkan atau tidak. Itu sekarang. Jadi bukan tujuan kita untuk menambah jumlah. Yang kedua saudara yang kekasih, orang yang bijak itu saudara yang kasih adalah berakal budi. Ayat 22 kita coba baca. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi sisaan bagi orang bodoh adalah kebodohan. Jadi akal budi itu adalah sumber kehidupan. Ini juga yang berkaitan dengan orang yang bijak hati itu mempunyai akal budi. Akal budi ini menunjukkan kepada kita sesuatu hal, sikap. Dia bisa memilah mana yang jelek, mana yang bagus. Dia bisa menyortir. Orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Ayat 24. Nah, ini juga satu faktor perkataan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang. Jadi inilah saudara yang kasih ciri-ciri orang yang bijak hati. Punya akal budi. Yang pertama tadi punya pengertian.
Dan yang kedua, punya akal budi. Karena akal budi itu adalah sumber kehidupan. Siapa yang tidak senang dengan orang yang punya akal budi? Bisa dia membedakan, oh ini tidak baik, ini barang yang tidak bagus. Dia bisa susun dengan rapi. Dan juga saudara kasih perkataannya manis seperti sarang madu. Haleluya. Menjadi obat bagi tulang. Dia tidak sembrono. Dia tidak suka memfitnah orang. Dia tidak suka menjelek-jelekan orang. Amsal 17 ayat 12. Iya, ini masalah beruang. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohan. Bebal. Lah terkatakan, lah dermasuk. Mekeng kayak debak. Wah, mau katakan si mahuli, mau katakan kata di batang, mau katakan ya pengalaman untuk meluruskan hidupnya, lalu pertahankan ajangnya, pertahankan kasih salah, lalu lakukannya, ya tersiksa. Si menyiksa ialah mau ICP kebodohannya sendiri. Tapi dia menganggap dirinya pintar. Mau gak? Dadu kalau ngerana semua kalau mabuk. Pernah dadu kalau mabuk ngerana. Pintar akan nabanai. Tetapi tidur ibas partai lah kau ya bodoh Mau gak? Kencang ngomong, oh joko debak. Tapi mau tergeletak, muka lagi kebodohan kebodohan, tapi lah karena bodoh. Siapa yang menyiksa dirinya? Kebodohannya sendiri. Dia menganggap pintar, dia menganggap dirinya hebat, tetapi yang membuat dia tersiksa adalah kebodohannya sendiri. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Karena apa, saudara? Tidak ada gunanya. Kalau orang bodoh mau diajar itu, saudara yang kasih, haleluya, puji Tuhan, karena bakal bisa pintar. Tetapi orang bodoh yang bebal ini masalah. Kayak janingan, lah jalan lah masuk Pernah kamu jumpa si bagian rupana? Pernah kamu jumpa orang kena? Pernah alami itu? Haleluya. Iya. Jadi akal budi itu, orang yang berakal budi itu adalah sumber kehidupan. Seperti sarang madu, ayat 24 tadi, seperti sarang madu, dan kehidupannya itu bahkan seperti menjadi obat bagi tulang. Manis. Selalu ingin kita jumpa dengannya, karena perkataannya sangat menghibur, sangat menguatkan, sangat menyejukkan. Ya. Tedeh ate kelalaman banget. Haleluya. Tapi ada yang mau bagai beruang, bagai si katakan nebu Belanda, iya tapi jumpa lah bodali teh. Haleluya. Berbangkai. Ya, ulah berdua mengatakan sesuatu. Asal yang ngerana menyakitkan. Olah nikah ngabungan. Kailan manusia tu, sengkunga si kuino mai. Olah kamar judi. Kailan manusia tu. Adi bagian nangok. Makanya kata lebih baik aku jumpa beruang betina ni si kehilangan anak daripada jumpa menjelma sebagai narupana. Ini firman Tuhan katakan kepada kita, ya, yang punya pengertian dalam segala aspek pekerjaan, tingkah laku, dan punya akal budi dalam segala tindak tanduk kehidupan kita. Amin, haleluya. Puji Tuhan, saudara, semoga jadi berkat bagi kita semua. Saya rindu supaya semua anak-anak Tuhan ya maju, bangkit terus,
dan tidak tidur rohani. Haleluya.